Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauziatul Khalifah dengan NIM 21010361106, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas D. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rinaldi, SEMAK AWP, CAP, CPT, CSRS, CERA, CDP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Untuk submateri yang akan saya bawakan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu yang pertama ada dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem, unsur pengendalian internal, dan sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Pengeluaran kas dalam perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek mungkin karena jumlahnya relatif kecil. Dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu fluktuasi fund balance system dan interest system. Jadi, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu proses penanganan dan pengawasan terhadap pengeluaran uang kas perusahaan yang digunakan untuk pembelian tunai, pelunasan utang, dan pembayaran biaya-biaya atau kewajiban lainnya dari mulai dikeluarkannya bukti kas keluar, pencatatan, dan pelaporan, sampai dengan pengendalian intern. Di dalam sistem akuntansi, terdapat dua pokok cara dalam melaksanakan pengeluaran kas, yaitu dengan cek dan dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Lalu untuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang pada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Lalu yang ketiga ada permintaan cek atau cek request. Permintaan cek atau cek request ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Lalu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Dalam pencatatan utang sendiri dengan sistem account payable, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Selanjutnya ada register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu ada bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat hutang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Yaitu yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk membayar biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek pada fungsi akuntansi atau bagian utang. Permintaan cek ini sendiri harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas sendiri dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek
memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Lalu selanjutnya ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk yang pertama sebagai pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua ada pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga ada sebagai pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu yang keempat ada fungsi pemeriksa intern. Dalam fungsi pemeriksa intern ini sendiri, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Lalu selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Sistem ini jika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian, sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur serta pemasok di tangan bagian utang. Dari sistem ini sendiri terdiri dari beberapa jaringan prosedur. Yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, ada prosedur pembayaran kas, ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Untuk prosedur bukti kas keluar sendiri berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu untuk prosedur pembayaran kas merupakan fungsi kas ini sendiri untuk mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Lalu selanjutnya ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pendebitan yang timbul dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembayaran. Lalu yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Jika pengeluaran kas timbul dari transaksi selain dari transaksi pembelian, dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak-kontrak pembelian jasa berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut. Untuk sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek ini terdiri dari jaringan prosedur yang ada. Pertama ada prosedur permintaan cek, yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar melibatkan pihak luar atau pihak bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara berikut. Yang pertama ada semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, ada pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlah nominalnya kecil, dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impres sistem. Dengan unsur-unsur pengendalian internal dalam sistem kas yang mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank seluruh penerimaan kas,
pengeluaran kas dengan cek, dan penyelenggaraan dana kas kecil dengan impres sistem, maka perusahaan dapat memanfaatkan catatan pihak bank untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Dengan sistem pengendalian internal ini, transaksi penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas dapat direkonsiliasi dengan setoran yang tercantum dalam rekening koran, dan transaksi pengeluaran kas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek dapat direkonsiliasi dengan cek yang diuangkan ke bank yang tercantum dalam rekening koran bank. Lalu ada sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil ini merupakan penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi dan impres sistem. Apa sih sistem saldo berfluktuasi dan impres sistem? Sistem saldo berfluktuasi itu merupakan sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasi. Jadi, saldonya akan berubah-ubah setiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Catatan kas dalam sistem ini juga tidak dapat direkonsiliasi dengan catatan bank, karena sistem ini tidak menerapkan cek dalam pengisian saldo. Lalu, untuk impres sistem itu merupakan kebalikan dari sistem dana fluktuasi. Di dalam sistem ini, saldo kas kecil jumlahnya selalu tetap setiap pengisian ulang dan tidak berubah-ubah mengikuti kebutuhan operasional perusahaan. Baik dengan penggunaan impres sistem maupun dengan saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan melalui 3 prosedur, yaitu prosedur pertama merupakan pembentukan dana kas kecil, yang kedua ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan terakhir ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang digunakan juga pada sistem dana kas kecil yaitu ada bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dua sistem, yaitu fluctuating fund balance system dan impres system. Kenalkan, saya Nur Fauziatul Haifa dengan NIM 2101101. Dua jurnal itu bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar dengan cek karena jumlahnya yang relatif 10310. Dengan diselenggarakan dengan dua cara, yaitu sistem saldo berfluktuasi dan impres sistem.